Sudah beberapa waktu dapur ini nggak diaktifin karena semuanya agak berubah ritme di rumah ini berubah sejak suamiku narik di Grab. Jadi aku ngontennya di dalam aja demi kepraktisan. Sebenarnya bagus banget di sini, cahayanya keren, juga flow udaranya bagus. Tapi di sini hanya ada tungkunya saja. Ya aku harus bawa semua barang-barang dari dalam ke sini. Kalau udah selesai harus balikin lagi, terus aku harus siapin angle yang bagus juga. Kalau di dalam tuh udah set, satu posisi udah jadi. Pagi ini suamiku udah siap-siap, aku minta tolong belanja pasar dong. Mau dia. Aku juga nggak masalah sih, aku ke pasar juga nggak masalah. Buat santai pun, buat duduk, ngopi, brol di sini tuh asik loh. Pagarnya dibuka, jadi setiap orang lewat, kok bunga telang ini bisa ya dikeringkan, jadi kayak bikin teh gitu. Tapi enak juga, seger gini aja, hanya beberapa, 4, 6, terus cukup dah nih. Bisa dikeringkan, dipetik yang banyak, terus dijemur, atau yang seger gini aja lebih enak. Ada bunganya. Lumayan. Minta tolong Pak Bambang sebelum berangkat, tolong tanemin sampah organik. Jadi ini organik-organik dikumpulin terus ditanam gitu aja, makanya semua tanah itu subur. Kalau mau buat taruh di pot, pengen sih ya aku bertanam. Kapan waktu kita tanam ya Pak? Sayur-sayuran, bumbu. Kita mulai lagi ya kan, mulai lagi. Ini masih perubahan jadwal, perubahan kebiasaan. Pertama, tentukan lokasi. Karena kita pindah-pindah semuanya di mana-mana mana-mana. Nih, sampah beberapa hari. Jadi kita minim sampah ya, di sini minim sampah. Udah mandi, udah. Pokoknya harus ikut. Oh dia. Sambil berjemur. Semalam aku scrolling di YouTube, lihat ada video ilustrasi. Kalau nggak salah itu lama ya, binatang itu namanya lama. Dia itu ada dikasih hambatan gitu, terus mereka jalan berbaris. Terus yang pertama lewat pinggirnya tuh ada kayak tembok sedikit, lewat situ terus lompat. Yang satunya lagi ngelompatin talinya terus jalan lagi. Yang lagi satu bengong, yang sangat menarik, ada yang diem gitu di depan tali hambatannya itu, terus dia buka mulutnya, terus dia jalan. Nah yang belakangnya tinggal ngikutin, jadi udah terbuka jalan. Itu aku wow, luar biasa ya. Itu ilustrasi tentang bagaimana setiap pribadi menyelesaikan persoalan atau masalahnya dengan cara yang berbeda-beda. Menarik sekali ya, kalau aku juga pikirkan gitu. Iya ya, suamiku tuh beda loh sama aku kalau cara pandangnya. Bukan cuma suami istri lah ya, saudara pun. Cara mereka melihat, memandang pergumulan dan menyelesaikannya itu beda-beda. Jadi punya jalan keluarnya masing-masing. Aku senang melakukan ini, melakukan yang aku lakukan sekarang ini. Aku masih bisa punya waktu buat ngobrol sama teman-teman onlineku, dan aku bisa nyiapin makanan buat keluargaku. Oh iya, kapan hari itu aku pengen banget kita
aku dan anakku kan explore ya, kita suka explore kota Jogja pakai Trans Jogja kayak gitu. Terus kita itu pakai bus listrik dari Jombor ke Malioboro. Perjalanan menyenangkan banget, aku udah gak tahan pengen ngambil gadget, pengen ngeliatin gitu ya gimana suasana itu. Teman aku pengen menikmati momen gitu loh. Jadi juga contohin anakku nggak harus pegang HP aja terus. Aku menikmati momen situ. Menyenangkan banget. Bis listrik itu cuingin pol. Warna ungu dia, bus listrik di Jogja tuh warnanya ungu. 100% listrik dia. Hening gitu ya, di dalam bisnya tuh hening. Dingin banget, tempat duduknya lega. Keren banget, keren. Nanti suatu saat deh tak videoin. Kapan hari aku ngobrol sama mamaku. Masak apa, Nah, tadi malam makan apa? Wah, nggak masak, Mah. Daniel yang bikin, anakku yang bikin nasi goreng. Oh ya? Videoin nah. Enggak lah, Mah. Masa semua di videoin? Enggak, buat mama aja. Mama kan pengen lihat cucunya mama pinter masak. Dia bilang gitu. Awal-awal suamiku mulai nge-grab gitu. Jadi driver Grab. Itu kayak aneh ya rasanya itu, karena bertahun-tahun kita itu kayak kerjanya itu bareng gitu loh, selalu kerja bareng. Terus dia sekarang kerja nge-grab, narik, harus tiap hari pergi, ya nggak tiap hari sih tapi sering pergi, yaitu masa penyesuaian ya. Bersyukur aku bisa melakukan yang aku suka, tetap lakukan yang aku suka. Jadi dengan ada kesibukan kayak gini, waktu tuh kayaknya lebih kalau misalnya nunggu gitu ya di rumah kan lama kayaknya ya. Sambil kayak gini, sambil makan, nyiapin makan siang. Wah siang banget, udah jam segini. Suamiku berangkatnya agak siang karena ada pelatihan, jadi diajarin untuk safety, macam-macam diajarinnya tuh. Bagus, ada training gitu. Dah, bawang merah, bawang putih, teropong, sayur-sayurannya. Sausnya ini aja, kecap, garam, dan saus tiram, seledri sama daun bawang. Oh ya, kapan waktu itu juga ada kejadian lucu sih menurut aku. Biasalah kegiatanku sama anakku tuh kalau pengen lah kita explore Jogja, pengen tahu gitu loh, Jogja ini luas banget loh. Terus kita naiklah Trans Jogja, terus lama banget kita muter gitu dari one point to another point tuh jauh, muter banget sampai sopirnya sampai nanya, ini mau kemana, ibu mau kemana, kami mau ke mana ya, daerah mana itu. Terus jauh, tahu gitu tadi harusnya naik nomor segini aja, nomor berapa gitu udah dia sebutin busnya, nomor itu tadi bisa langsung. Kalau naik ini jauh banget muternya. Aku senyum-senyum aja, terus anakku yang jawab, memang kita mau yang jauh, kita mau lihat, mau coba explore kayak apa, gimana daerah ini, kayak gitu. Terus akhirnya dia, oh oke. Jadi udah tahu beberapa, aku udah tahu lah, udah mulailah kayak hafal dikit-dikit lah, tahu lah jalan sedikit-sedikit karena rajin naik Trans Jogja. 2.700 pakai kris, kalau bayar cash 3.500. Kalau pakai kartu pelajar, beli kartu Trans Jogja, terus pakai tunjukin kartu pelajar, tuh ntar setiap naik tuh kartunya khusus pelajar itu, ada juga buat lansia, itu cuma Rp500. Jadi itu dah nyobain dari Jombor. Jadi aku tahu loh ada Jombor, Jogja ini ternyata tuh ada Jombor, Jakal, Jalan Magelang, Gejayan, Godean.
macem-macem deh, seneng bisa explore gitu pakai Trans Jogja. Jadi sekarang tahu ada bayangan, oh kesini. Bahkan kita naik bus dari sini ke Pakem. Oke, udah jadi, bahan-bahannya udah siap. Aku bikin video tutorial dulu ya. Bihun udah jadi, buat makan siang, lumayan banyak. Langsung isi sayur, langsung isi dagingnya di situ, kayak ayam. Tadi mau bikin pakai bakso, tapi nggak ada bakso. Ya sudahlah, makan siang udah beres. Besok libur 2 hari, belum tahu mau apa. Explore Jogja lagi, mungkin kita bersih-bersih aja di rumah, mau mulai bertanam lagi ya kan. Segala sesuatu itu menurutku kebiasaan aja sih. Kebiasaan di halaman terus. Di sini malah jarang kepake dapurnya. Sekarang ini lagi di dalam sini, terus masaknya malah jarang di luar. Nggak masalah, apa yang bikin kita nyaman aja. Beberapa hari yang lalu, ini nyambung cerita yang tadi sih, beberapa hari yang lalu itu ada kenalanku, teleponan, ngobrol ke sana kemari, banyakan kayak curhatnya sih ya. Aku di seberang sini mendengarkan saja, dengerin aja, sesekali to let her know, biar dia tahu aku masih di sini, aku dengerin. Oh, ya dengerin aja dicerita masalahnya, yang begini, yang sini begini, kenapa begini. Kadang itu kalau kita ada pergumulan, ada masalah, itu kadang kita cuma perlu keluarin aja. Kita keluarin kayak gitu, hanya harus ada orang yang mau ngedengerin aja. Kadang kalau kita telepon, kita ketemu orang, bukan berarti kita perlu nasihat, bukan berarti kita mau cari dikasih tahu solusinya. Seringnya bukan kayak gitu. Seringnya kita hanya perlu meluapkan aja, mengeluarkan aja. Karena kalau ada yang mau mendengarkan apa yang kita keluarin, tahu sambil kita ngobrol, itu sebenarnya kita udah dapet solusinya kayak gitu. Soalnya sesudah nelpon, oh iya ternyata begini. Jadi ya udah tak dengerin aja. Oke, iya lumayan lama. Habis itu ya udah bye gini. Kayak gitu aja, menjadi pendengar yang baik. Ada kayak gitu ya. Jadi setiap orang punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Ada jalan yang kita ambil tuh masing-masing kayak gitu. Ya aku mau lanjutin, nyobain aja sih segini atau nungguin mereka. Ntar lagi sih. Temanku nelfon, aku dengerin, dia pour out, dia keluarin semuanya. Tanpa aku harus kasih nasihat, tanpa aku harus kasih jalan keluar, dengerin aja. Dia udah happy. Di samping itu, aku juga bisa curhat sama teman-teman onlineku. Oh, I'm so grateful, aku bersyukur ya. Terima kasih waktu yang kalian luangkan bersamaku di dapurku. Udah habis. Ntar buat kita makan siang. Kalau makan bihun itu enak ya, gitu aja kenyang gitu loh. Dia nggak usah pakai nasi. Mau udah di sini, sayurnya udah di sini, lauknya udah di sini, praktis. Tapi aku masak nasi sih. Besok kayaknya kita mau ke Malioboro yuk. Mau nggak kita ke Malioboro? Di situ ada sate enak banget. Drama ini malam-malam. Papanya tadi marah, Daniel, kenapa dikunci kamarnya? Daniel bilang nggak ada kunci, nggak ngunci. Aku yang bilang, Pak, sorry, aku tutup, nggak ngunci sih. Cuman tak tutup biasa, tahu-tahu dia nggak bisa kebuka. Nyambung sama sana soalnya dia. Hah? Nyambung. Ada-ada aja nih. Besok sekolah lagi pagi. Pintu. Sampai kalah palunya loh. Kalau dilihat sih dari bolongnya ini dulu pernah terjadi juga, terus dikorek dari sini. Kita mau coba pakai sesuatu stick. Nih, tempat ini. Nah, berarti dulu emang pernah terjadi.
Nah ini karena tadi dalamnya tuh Kedorong. kayak gini, kedorong. Kedorong. Nah dulu itu yang ada nih pernah tinggal di sini tuh terjadi, dia emang pernah. Nah diakalin dengan dibolongin. Kita nggak tahu, kita hancurin ini. Bisa di-fix kan? Kejadian Pernah dulu. kejadian. Oke, jadi ntar dibenerin aja handle-nya. Oke, puji Tuhan bisa. Oh ini nyambung Istirahat lagi malam nih ini. kok bisa tuh loh. Tanya, yuk.